Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk pertemuan kedua untuk bab vektor. Kita masuk ke subbab yang kedua ya, yaitu pembahasan tentang operasi vektor. Mungkin kalian juga udah pernah belajar ini sih ya sebelumnya. Sebelum mulai di awal dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, operasi vektor. Jadi operasi vektor itu sama aja kayak operasi bilangan-bilangan yang lain, kayak misalkan operasi pecahan, operasi bilangan asli, kemudian operasi akar, atau mungkin eksponen, kayak gitu ya. Jadi operasi vektor itu ada yang biasanya kan ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang dikali, ada yang dibagi, gitu kan. Nah, di dalam vektor itu operasinya hanya ada 3, yaitu vektor bisa dijumlahkan, kemudian vektor itu bisa dikurangkan, dan satu lagi vektor bisa dikalikan. Jadi cuma ada 3 ya, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, sekarang Bu Heni bagi jadi 2 nih, 2 pembahasan ya, 2 kali pembahasan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang yang ini nih, penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke, sini ya. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Di dalam vektor, untuk mengetahui penjumlahan dan pengurangannya ada 2 cara. Yang pertama, bisa dikerjakan menggunakan ini mungkin tulisnya gini aja ya, secara geometris. Secara geometri. Berarti kalau secara geometri kira-kira nanti ada gambarnya gitu ya. Nanti yang kedua ada secara aljabar gitu. Tulisnya gini aja mungkin ya. Ini secara geometri, kemudian yang kedua tadi secara aljabar. Kita masuk ke cara yang pertama, yaitu secara geometri. Karena di sini berhubungan sama gambar-gambar. Jadi kemungkinan nanti soalnya juga berupa gambar gitu ya. Misalkan di sini sebelumnya kita sudah bahas vektor itu dilambangkan dengan ruas garis yang dikasih tanda panah gitu ya. Kita bahas yang penjumlahannya dulu. Oke. Penjumlahan vektor. Kira-kira gimana sih menjumlahkan vektor tapi menggunakan gambar? Jadi misalkan di sini Bu Heni punya titik A. Kemudian di sini saya punya titik B. Saya tarik garis gini jadi vektor AB gitu ya. Vektor AB saya kasih nama A kecil aja deh. Nah, kayak gini. Kemudian di sini saya punya titik lagi, titik C. Nah, saya tarik garis dari B ke C. Arahnya gini. Nah, untuk menentukan penjumlahannya, lihat ya, di sini ada 3 titik, ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. Gitu kan? Nah, sekarang kalau seandainya titik awalnya A, kemudian titik akhirnya adalah C. Nah, mungkin kalian udah belajar nih di fisika, ada yang namanya resultan gitu ya. Jadi nanti kita hubungkan, nggak harus lewat B. Jadi kalau A mau ke C, mau lewat B nggak apa-apa. Tapi kalau dari A ke C langsung boleh nggak? Boleh. Jadi gini, saya hubungkan dari A ke C gini. Karena awalnya A, kemudian tadi akhirnya adalah C, berarti arah panahnya adalah dari A ke C. Berarti panahnya ke arah atas. Gitu ya. Saya ulangi sekali lagi. Di sini saya punya 3 titik, titik A, titik B, sama titik C gitu ya. Kemudian vektor AB, ini saya kasih nama vektor A kecil. Kemudian dari B ke C saya kasih nama vektor B kecil. Gini ya. Awalnya adalah titik A, kemudian melalui B menuju C. Kalau kalian mau langsung dari A ke C tanpa melalui B, bisa. Kalian langsung tarik garis dari A ke C kayak gini ya. Karena dari A ke C berarti tanda panahnya ke arah atas. Nah, karena di sini nggak melalui B, ya nggak, langsung dari A ke C, kalian bisa tulis sebagai penjumlahan vektor. Jadi awalnya dari A ke C itu dari A B dulu berarti vektor A, kemudian dari B ke C ini adalah vektor B, berarti vektor A ditambah vektor B gitu ya. Misalkan sekarang saya tambahin lagi di sini, misal di sini ada titik D, saya tarik garis gini, kemudian saya kasih ruas garis panah gini, berarti dari C ke D gini kan ya. Ini saya kasih nama vektor C. Nah, berarti dari A ke B ke C ke D. Saya mau langsung nih dari A ke D, bisa nggak? Bisa. Kalian tarik garis gini dari A menuju D, miring nih, dari A ke D. Dari A ke D berarti arah panahnya ke kanan gitu ya. Nah, karena dari A ke D, A itu kan
tadi A ke D bisa dari A ke B, B ke C, C ke D. Berarti penjumlahan dari vektor-vektor ini. Berarti kalian bisa tulis A tambah B tambah C gitu. Kalau mau lewat B, misalkan kalian nggak mau nih lewat B, saya maunya dari A ke C ke D, bisa nggak? Bisa. Misalkan gini, A ke D tapi mau lewat C, berarti ke sini dulu. Ini apa? A plus B, udah saya tulis ya di sini ya, A plus B sama kemudian yang ini C. Jadi ini vektor C, jadi vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Gitu ya. Oke, lagi misalkan di sini saya tarik satu lagi titik di sebelah sini, titik E. Dari D ke E. Hah, gini. Arahnya ke bawah, gini. Berarti sekarang dari A, B, C, D, E. Tapi saya maunya langsung nih dari A ke E. Ya nggak masalah. Bikin gini lagi ya. Vektornya dari A ke E. Nggak bisa dibalik ya. Berarti kalau dari A ke E, penjumlahan semua vektornya. Kalian tulis vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Misalkan ini vektor D ya. Ditambah vektor D. Ya udah, ini adalah kira-kira penjumlahan vektor secara geometri. Jadi ada gambarnya kayak gitu. Terus untuk pengurangan gimana? Ya udah, untuk pengurangan mungkin gini sederhananya ya. Pengurangan vektor. Misal di sini buah ini punya vektor. Titik dulu deh ya. Titik A, kemudian titik B. Nah, gini vektor AB saya kasih nama A kecil aja. Kayak gitu. Kemudian di sini saya tarik lagi C, titik C. Tarik garis BC ke arah atas gitu ya, dari A ke B ke C. Bisa aja resultannya berarti dari A ke C. Dari A ke C berarti arah panahnya ke A atas. Dari A ke C melalui B yaitu vektor A ditambah vektor B. Jadi dari sini dulu, ini A nya ditulis, ditambah lanjut dari sini ke sini, tadi ini namanya vektor B, makanya A tambah B. Kalau pengurangan itu bisa ditulis pakai lawan kali ya. Misalkan gini, saya punya dari B ke C sepanjang ruas ini, kemudian saya bikin vektor lagi di bagian bawah yang sama panjang, cuma beda arah. Kalau ini arahnya ke atas, saya ambil ini arahnya ke bawah. Kalau seandainya ini panjangnya adalah B, berarti kalau ke bawah dia bukan panjang ya, lawannya berarti dia jadi vektor min B. Gitu ya. Sekali lagi, kalau ke atas B karena berlawan arah berarti dia jadi negatif, makanya negatif vektor B gitu ya. Nah, sekarang ini arahnya saya kasih titik dulu deh di sini. Ini titik D. Nah, sekarang kita nggak ngomongin C lagi ya. Sekarang dari A ke D. A ke D, saya tarik garis A ke D berarti arahnya ke bawah gini. Kalau dari A ke D tapi mau lewat B, berarti harus ke sini dulu kan ya. Sini dulu. Ini vektor apa? Vektor A. Kemudian ke sini dulu. Ini namanya vektor apa? Vektor min B. Berarti vektor A min B gitu. Atau enggak kalian boleh tulis gini juga deh. Saya ganti aja. Vektor A tadi yang ini ditambah sama yang ini min B. Plus kali minus kan minus tuh, jadi vektor A dikurangin vektor B. Gitu untuk pengurangannya. Mungkin supaya lebih jelas lagi, saya kasih contoh lain ya, gambarnya yang lain lagi. Misal apa ya? Gini. Contoh yang pertama, perhatikan gambar. Saya punya persegi panjang, misal di sini persegi panjang A, B, C, D. Gini. Misal yang pertama, diketahui kalau vektor AB ini adalah apa ya? P aja gitu, vektor P. Kemudian vektor CB ini adalah, atau ya nggak apa-apa deh, CB atau BC aja deh, BC. Nah, gitu. Vektor BC itu adalah Q. Dah, yang ditanya misal yang pertama, tentukan vektor AC itu apa sih? Misalkan kayak gitu ya.
Nah, kalau kalian lihat nih, karena di sini diketahuinya 2, AB dari A ke B, berarti dari A menuju B, berarti panahnya ke arah kanan. Gini ya. Kemudian BC dari B ke C, berarti panahnya ke arah atas. Ini AB-nya tadi vektor P, kemudian BC-nya adalah vektor Q. Gini, sebelum ke AC mungkin Bu Heni mau tanya dulu yang lain ya. Kalau AB-nya P, saya tanya yang pertama, CD-nya itu apa sih? Apa CD? Sekarang gini, kalau ngomongin masalah panjang, AB sama CD sama kan ya? Dia sama-sama panjang. Tapi kalau ngomongin arah, dia berbeda. Kalau A ke B, arahnya ke kanan. Tapi kalau C ke D, dia arahnya ke kiri. Karena sama panjang, cuma beda arah, berarti dia juga sama-sama P. Cuma dia bukan P aja, tapi ditambahin negatif. Kenapa? Karena di sini dia mintanya CD ke arah ke arah kiri gitu ya. Awalnya kan yang diketahui P, kemudian ini dia mintanya ke arah kiri, berarti lawannya, jadinya dia min P, berarti CD-nya di sini kalian tulis min P gitu ya. Lagi yang B, misalkan saya tanya DA itu sama mana sama panjangnya? Sama yang bagian ini, CB, ya nggak sih? Kalau BC-nya adalah Q, berarti kalau dari D ke A itu kan ke arah bawah nih. Karena ke arah bawah, berarti lawannya dari yang diketahui. Kalau ke atasnya Q, berarti lawannya adalah min Q, gitu ya. Berarti DA-nya adalah min vektor Q, gitu. Lanjut yang C, misalkan di sini saya mau nanya AC. AC dari sini ke sini, dari A ke C. Kalian bebas mau pilih yang mana aja jalannya, jawabannya pasti sama. Awalnya dari A menuju C, misalkan ada yang mau lewat B, boleh nggak? Boleh. Kalau kalian misalkan mau lewat D gimana? Ya nggak apa-apa, sama juga. Misalkan sekarang kita mau pilih lewat B dulu, berarti AC dari A ke C, kalau mau lewat B, kita bisa tulis gini dulu, AB ditambah dari sini ya, dari A ke C, berarti AB dulu, kemudian lanjut ke BC, gini ya. Berarti AB-nya itu P ditambah BC-nya adalah Q, berarti vektor P ditambah vektor Q. Selesai sampai sini. Lagi misalkan di sini Bu Heni tanya yang lain. Misal saya mau cari tentukan panjang DB misalkan. Dari D ke B. Ini D-nya di sini. B-nya di sini. Berarti arah vektornya dia ke arah bawah, gini ya. Ke arah bawah. Mau lewat mana? Terserah kalian mau lewat mana. Misalkan dari D ke B, kalian mau lewat C, ya nggak masalah. Berarti kalau kalian lewat C, dari D ke B sini, lewat sini berarti D ke C dulu. Habis itu dari C ke B ya. Tulis aja gini, DC ditambah CB gitu. DC-nya apa? DC itu ke arah kanan kan ya. DC sama AB karena arahnya sama, berarti dia ngambilnya P, kayak gitu. Ditambah CB itu ke arah bawah. Tadi kan yang diketahui BC. Kalau BC-nya ke arah atas itu positif Q, berarti kalau ke arah bawahnya lawannya, berarti dia negatif Q, gitu ya. Jadi kalian boleh tulis jadi P min Q, gitu. Jadi jawabannya vektor P dikurangin sama Q, jadi menyesuaikan yang diketahui ya. Terus kalau misalkan nggak mau lewat C gimana? Ya nggak masalah, mau lewat yang lain. Misalkan kita mau lewat A nih, kita masih ngomongin DB ini, atau ya kita cari DB tapi maunya lewat DB kesini kan DB ya, tapi maunya lewat A, berarti lewat sini. Berarti kalau dari D ke B lewat A, berarti kalian harus ke sini dulu, D ke A, kemudian lanjut A ke B. Tulis aja di sini DA ditambah AB, gitu. Nah, DA-nya apa? DA-nya kan ke bawah ya. Tadi DA kebetulan udah kita cari. DA itu negatif Q, ditambah AB. Dari A ke B apa tadi? P. Nulis di sini P. Sama nggak jawabannya?
sama ya, cuma beda posisi doang, jadi sama aja nih sebenarnya, ditukar juga nggak apa-apa, P-nya di depan positif, Q-nya di belakang min Q gitu. Oke, paham ya buat yang ini ya. Terus apalagi ya, mau yang lain misalnya lagi, coba Bu ini kan satu lagi deh sebelum ke yang aljabar. Emang ini agak rumit ya, tapi ya diulang-ulang lagi lah sama kalian nanti, insyaallah bisa kok dipahami ya. Nah di sini saya punya kubus itu semua sisinya sama kan ya, tapi kalau di vektor ya panjangnya memang sama, tapi kalau ngomongin arah itu pasti beda ya. Atau balok deh, ini jangan kubus tapi balok, saya kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. Saya kasih misalkan diketahui AB nya, jadi semua tergantung dari yang diketahui awal ya. Kan AB nya itu P, terus CB nya adalah Q, terus HD misalkan HD sama dengan R. Nah gitu, tentukan yang pertama apa ya, kita gini dulu aja, yang diketahuinya kita pindahin dulu ya. AB, A ke B, A ke B berarti ke arah kanan, Bu Heni tulis gini berarti dia adalah P gitu ya. Kemudian lihat arahnya ya, berarti kalau AB itu P, DC ke arah kanan juga P, E ke F juga P, H ke G dia juga P. Beda sama yang terbalik, misalkan saya tuker nih F E, dari F ke E kan ke arah kiri, kalau ke arah kiri berlawanan arah sama yang di bagian bawah, berarti kalau ke kanan P, ke kirinya adalah min P gitu ya. Terus lagi CB dari C ke B berarti ke arah bawah, ini CB, DA, GF, HE dia sama-sama apa tadi, sama-sama Q. Kalau seandainya ada yang nanya H nih, E ke H berarti ke arah atas kan, berlawanan sama yang ke arah bawah ini, berarti dia bukan Q tapi dia min Q gitu ya. Kemudian satu lagi yang terakhir HD itu ke arah bawah R, ini R. Kalau seandainya ada yang tanya BF ke arah atas berarti dia negatif R. Jadi semua itu tergantung dari yang diketahui awal. Nah sekarang tentukan, ini yang Bu Heni tanya adalah apa ya, AG deh, vektor AG dari A ke G. Ini A nya di sini, G nya di sini, tarik. Nah ini AG, arah panahnya berarti ke atas, bebas nih dari A ke G, mau lewat yang mana aja terserah kalian, mau lewat B, mau lewat C, mau lewat E, F, H, terserah kalian. Misalkan di sini Bu Heni maunya lewat B, nggak masalah, dari A ke G tapi mau lewat B. Jadi gini nanti, ini awalnya inget ya, ini tujuannya saya mau lewat sini, berarti dari sini ke sini dulu AB, terus tambah lanjut maunya ke sini, nggak apa-apa tulis aja BC, habis itu lanjut ke atas C, CG. Nah gini, carilah panjangnya masing-masing. AB itu apa tadi, AB itu P, ditambah BC itu kan ke atas, sementara yang diketahui apa, ke bawah. Kalau ke bawahnya Q berarti ke atasnya adalah min Q gitu ya. Ditambah CG ke arah mana, ke arah atas. Kalau di sini kan yang diketahui ke arah bawah, ke bawah R berarti kalau ke atas dia min R gitu ya. Nah ini bisa dirubah jadi P plus kali bin kan min Q min R gitu. Atau misalkan kalian mau lewat jalan lain, nggak masalah. Misalkan kalian mau lewat apa, kalian mau A ke G ya, lewat atas deh coba. Saya mau ke A ke E dulu, kan gini ya, dari sini ke sini. Saya mau ke sini dulu, belok A ke sini, E ke F, nggak masalah. Habis itu lanjut lagi dari F ke G, nggak apa-apa juga. Tulis AE nya berapa, AE ke atas. Kalau ke atas itu tadi apa, ke bawah itu R ya, berarti kalau ke atas itu min R. Tambah EF ke arah kanan. Ke arah kanan tadi apa, sama kayak ini kan, berarti dia P. Ditambah FG ke arah atas, ke arah atas yang ini FG. Sementara ini yang diketahui ke arah bawah, ke bawahnya Q, berarti kalau ke atasnya lawannya min Q. Kalian perhatiin yang ini sama nggak? Sama ini ya, P nya positif, P nya positif.
Q-nya negatif, ini juga Q-nya negatif, R-nya negatif, ini pun R-nya negatif. Jadi caranya bisa beda-beda, caranya bisa macam-macam, tapi jawabannya tetap satu, cuma bedanya hanya di posisi. Nanti kalau misalkan di PG, kalian tinggal pilih aja yang sesuai sama PG-nya itu apa gitu. Jadi nggak perlu takut caranya berbeda gitu ya. Paham ya? Ini kira-kira operasi vektor kalau dikerjakan secara geometri. Nah, satu lagi ada yang secara aljabar. Ini kayaknya dia insya Allah sih lebih mudah ya, secara aljabar. Jadi kalau secara aljabar itu hitung-hitungan dia. Misalkan di sini langsung aja ya. Misal di sini Bu Heni punya vektor A. Elemennya, komponennya ada A1, ada A2. Boleh ditulis ke bawah, boleh ditulis ke samping. Kemudian saya punya vektor B. Vektor B itu ada B1 sama B2. Kalau kita mau cari vektor A ditambah sama vektor B kayak gini, nah biasanya dia pakainya angka-angka nih. Beda sama yang tadi ya, kalau tadi tuh gambar gitu. Vektor A ditambah vektor B, ya udah tinggal kalian tambahin setiap elemen yang setempat. Atas sama atas, bawah sama bawah. Jadi kalian tulis di sini A1 ditambah sama yang atas juga B1. Kemudian A2 ditambah yang bawah juga B2 gitu. Kalau misalkan elemennya ada 3 gimana, Bu? Ya sama aja. Misalkan saya tambahin di sini ada A3. Berarti di sini ada B3. Misalkan kayak gitu ya. Berarti di sini sama ada 3 juga jawabannya. Jadi A3 ditambah B3 gitu. Kalau ditambah, kalau dikurang gimana dong? Sama aja. Kalau dikurang berarti setiap elemennya nanti tandanya berubah jadi dikurang. Gitu aja ya. Contohnya misal contoh yang pertama, diketahui vektor A itu ada 5, 2, min 4. Saya bikin 3 aja. Kemudian saya punya vektor B itu ada berapa ya? 0, 1, 2 misalkan. Tentukan yang pertama vektor A ditambah vektor B. Misalkan kayak gini. Vektor A tambah vektor B, ya tambahin setiap elemennya. Kalian tambahin yang ini. 5 tambah 0. Gak usah ditulis ya, langsung aja ya. 5 tambah 0, 5. Terus 2 tambah 1 dapat 3. Terus apa lagi? Min 4 ditambah 2 dapat min 2. Ya udah, berarti itu jawabannya. Gitu. Misalkan di sini saya maunya B dikurangin A. Ya udah, enggak apa-apa. B-nya ganti 0, 1, 2 dikurangin A-nya siapa? 5, 2, min 4. Kalian kurangin elemen yang seletak. 0 kurangin 5 dapat min 5. 1 dikurangin 2 dapat min 1. 2 dikurangin min 4 dapat berapa tuh? Dapat 6. Karena negatif kali negatif positif. Gitu ya. Terus misalkan di sini Bu Heni mau nanya yang C misalkan. Tentukan panjang A kurang B. Panjang A kurang B. Nah, materi panjang itu udah kalian pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Panjang itu bisa dicari kalau udah ada elemennya, ya nggak? Sementara di sini A kurang B belum ada nih elemennya apa. Berarti kalian cari dulu A min B-nya apa. Berarti langkah pertama adalah cari si A dikurangin B-nya dulu itu apa. Berarti tulis saja ya, A-nya 5, 2 min 4 dikurangin B-nya 0, 1, 2. Dikurangin 5 dikurangin 0 dapat 5. 2 kurangin 1 dapat 1. Min 4 dikurangin 2 dapat min 6. Udah dapet nih A min B-nya. Tapi pertanyaannya kan bukan A min B, tapi pertanyaannya adalah panjang dari A min B. Nah, untuk menentukan panjang kemarin setiap elemennya itu dikuadratin. Nah, karena di sini ada 3, nggak masalah kita kuadratin sebanyak 3 kali. Kalau yang kemarin kan cuma 2 ya, X sama Y ya. Kalau ini ada 3. Kalau 3 itu X, Y, Z. Nggak masalah, sama aja caranya. Berarti jadi akar dari setiap elemennya dikuadratin 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Tinggal ditambahin. Berarti akar dari 5 kuadrat 25 ditambah 1 kuadrat 1 ditambah min 6 dikuadrat 36 sama dengan akar dari tambahin 25 tambah 1 dapat 26 ya. 26 tambah 36 berapa? 26 36 dapat 52. 62. Oke, akar 62. Ada nggak sih akar 62?
Nggak ada kan ya? Ya udah, jawabannya sampai sini aja. Ini panjang ya. Jadi kalau panjang itu pasti jawabannya satuan, tapi kalau cuma vektor gini pasti jawabannya berupa elemen-elemen gini, komponen-komponen gini. Gitu ya. Oke, lanjut. Contoh lagi biar agak beda. Yang kedua, misal diketahui vektor vektor apa ya, vektor A misalkan sama dengan 2 min 4 aja gitu misalnya. Terus vektor B nya sama dengan 5 1, jangan 1 deh, X saja, misalkan 5 sama X. Dan vektor C misalkan di sini Bu ini punya min 2 sama 2. Jika apa ya, vektor C itu sama dengan vektor A ditambah vektor B kayak gini, maka X-nya sama dengan berapa? Nah, gitu. Yang ditanya adalah X-nya tuh berapa sih? Kalau misalkan A-nya segitu, B-nya segitu, C-nya segitu. Ya udah, karena di sini ada keterangan C sama dengan A plus B, kerjain kayak biasa. Vektor C sama dengan A ditambah B. Nah, gini, isi aja di sini. C-nya siapa? Min 2 sama 2. Ah, gitu kan ya? Gitu ya. Kayaknya Bu ini salah deh. Ini diganti aja kali ya. Ini Bu ini ganti jadi 7 aja ya, jangan min 2 ya. Nah, gitu. Ini 7 aja. Nah, ini 7. Oke, sama dengan A-nya siapa tadi? A-nya 2 sama min 4 ditambahin B-nya 5 sama X. Nah, gini ya. Nah, ini 2 ditambah 5 dapat jawabannya 7. Kalau yang bawah berarti 2 itu yang bawah ini sama dengan min 4 ditambah sama X. Berarti X-nya sama dengan min 4-nya pindah. 2 ditambah pindah ya. 2 ditambah 4. Berarti X-nya sama dengan 6. Udah selesai. Ini jawabannya. Gitu. Jadi menyesuaikan sama yang diketahui. Satu lagi yang terakhir. Yang ketiga, misalkan diketahui titik A. Ini A titik ya, bukan vektor ya, karena nggak ada tanda topinya di sini. Misalkan titiknya itu di 1,5. Titik B 4,-2. Titik C misalkan berapa ya, 0,1 gitu ya. Jika gini aja, tentukan panjang AC, vektor AC berarti ditambah vektor AB. Ini tentukan panjang dari AC ditambah AB. Nah, di sini bedain antara yang A, B, C sama yang ini nggak pakai topi, maaf. Bedain sama yang ini A, B, C. Nah, ini titik ya. Ini titik, sementara kalau ada topinya dia vektor AC sama AB. Nah, sebelumnya udah pernah dibahas kalau AC itu masuk ke vektor posisi, ya enggak? Kalau ada AC berarti apa dikurang apa? C dikurangin A. Kemudian kalau ada AB berarti B dikurangin A. Karena di sini mintanya panjang, jadi sebelum cari panjang kalian harus cari AC ditambah A, AB. Kita cari dulu masing-masing di sini. Misalkan AC itu berarti C dikurangin sama A. C-nya diganti. C-nya apa? 0,1 dikurangin A-nya siapa? 1,5. Kalian kurangin 0 dikurangin 1 berapa? Min 1. 1 kurang 5 berapa? Min 4. Dapat AC-nya. Saya ganti di sini min 1 min 4 gitu. Kemudian ditambah AB. AB itu apa sih? AB itu B dikurangin sama A gitu. B-nya apa? B-nya itu 4 min 2 dikurangin A-nya siapa? 1,5. Kalian kurangin 4 dikurangin 1 dapat 3. Min 2 dikurangi 5 dapat min 7 gitu. Kita taruh di sini
3 sama min 7. Nah, karena di sini mintanya ditambah, berarti kalian tambahin dulu nih. Min 1 ditambah 3 dapat berapa? Dapat tuh 2. Terus min 4 ditambah min 7 dapat berapa? Dapat min 11 gitu. Nah, ini adalah AC ditambah AB. Tapi kita nggak cari ini. Yang kita cari apa tadi? Carinya panjang. Berarti buat cari panjang AB AC AC ditambah AB kayak gini sama dengan berarti akar dari hasil yang kalian dapatkan tadi. 2 dikuadratin 4 ditambah min 11, kalau dikuadratin dapat 121. Kalau ditambah berarti akar 125. Akar 125 itu bisa disederhanain, ya nggak sih? Jadi apa? Jadi akar 25 ditambah dikali deh akar 5. Akar 25 berapa? 5. Jadi jawabannya 5 akar 5. Ini kalau yang ditanya panjang. Terus satu lagi nih, Bu ini menambahin masalah kayak gini. Panjang AB ditambah AC kayak tadi ya. Sama panjang AB ditambah panjang AC. Nah, kayak gini. Ini adalah dua pertanyaan yang berbeda. Kalau yang pertama, kalian harus tambahin AB sama AC. Dapat jawabannya berapa? Habis itu baru dicari panjangnya. Kalau yang ini, kalian cari panjang masing-masing. Cari AB-nya dulu. Tadi udah dapat AB-nya ini. Ini kan ya AB-nya. Ini di akar kuadratin dulu. Terus ditambah AC. Cari panjang AC-nya masing-masing. Udah dapat panjangnya berapa baru ditambah. Jadi beda sama yang di atas. Karena yang di atas itu panjangnya milik keduanya. Kalau ini milik masing-masing. Gitu ya. Oh iya. Maaf ya sebelumnya, Bu ini mau kasih tambahan sedikit nih. Jadi di vektor itu sebenarnya banyak bentuknya ya. Jadi misalkan di sini ada vektor A kan biasanya Bu Heni bisa biasanya nulisnya gini ya, 1, 2, 3 gini. Terus kalau ke samping juga bisa, vektor ini namanya vektor kolom. Kalau ke samping juga bisa, misalkan 1, 2, 3. Ada yang pakai koma juga nggak apa-apa. Pakai koma di sini nggak apa-apa, asalkan di sini ada tanda topinya, itu artinya vektor. Terus ada lagi yang bentuknya beda. Misalkan di sini jadinya karena 1 jadi 1i ditambah ini 2 berarti 2j ditambah 3 berarti 3k. Nah gitu. Jadi dia dalam bentuk IJK kayak gini. Terus kalau misalkan di sininya min 3 berarti di sini tandanya bukan plus 3 tapi jadinya min 3 gitu. Misalkan di sini Bu Heni juga punya vektor B, misalkan min 5i tambah j plus 2k. Nah, kayak gini. Terus yang ditanya adalah penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Kalian mau langsung tambahin juga nggak apa-apa, atau kalau kalian bingung sama IJK ini, kalian ambil angkanya aja. Misalkan di sini A-nya kan angkanya aja nih, IJK harus urut ya. IJK kalau ditukar berarti harus tetap IJK gitu. Misalkan di sini 1i berarti ambil angkanya 1. 2j berarti ambil angkanya 2, min 3k berarti min 3 gitu. Ditambah B-nya juga sama. 5 min 5i berarti ambil angkanya min 5. J kalau J aja berarti di sini 1 ya, 1 J kayak gini 1, terus plus 2k berarti angkanya 2. Tinggal bentuknya kayak gini, tambahin min 4, ini ditambahin berarti 3, ini ditambahin berarti min 1. Sampai sini jawabannya. Boleh kayak gini, boleh ke samping juga, atau kalau PG-nya minta IJK ya balik lagi. Berarti nanti A plus B, vektor A tambah B sama dengan min 4i ditambah 3 ya, berarti 3j min 1k. Satunya nggak pakai gini juga nggak apa-apa, jadi min k aja gitu. Itu aja tambahannya. Makasih ya. Materinya sampai sini aja, tolong banget diulangi. Kalau memang belum paham diulangi lagi berkali-kali. Kalau belum paham juga boleh tanya saya langsung. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.